Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudaraku dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia, khususnya saudara-saudara seiman ya. Dan juga terima kasih yang sudah menonton video-video ini ya. Nah, informasi terbaru dan masih hangat ya. Saya lihat baru 3 jam saudara-saudaraku. Dikutip dari jpnn.com Sultra terkini, satu kata tolak pembangunan gereja di Kota Baja. Wow. Saya akan bacakan buat teman-teman semua ya. Satu kata tolak pembangunan gereja di Kota Baja. Kamis 08 September 2022. 0657 WIB. Sultra jpnn.com Cilegon. Satu kata dari warga yang tergabung dalam Komite Penyelamatan Kearifan Lokal Kota Cilegon, Provinsi Banten. Mereka menolak pendirian gereja di wilayah bergelar Kota Baja itu. Hal itu terlihat dari penolakan rencana pembangunan sarana ibadah umat Kristen saat mendatangi kantor DPRD dan Wali Kota Cilegon yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Rabu 7 bulan 9. Ketua Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon, Hundusi Hambali Ki Ishak, mengatakan pihaknya tetap menolak pendirian gereja. Sejarah menjadi landasan dasar penolakan adanya pendirian gereja di Kota Cilegon, ucap Hambali seperti dilansir dari JPNN Banten Kamis tanggal 8 bulan 9. Dia menambahkan penolakan disampaikan langsung ke Dewan dan Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian. Intinya satu kata, menolak. Kami warga Kota Cilegon menolak pembangunan gereja, kata dia. Salah satu warga Hawawi Syahid menambahkan bahwa di Kota Cilegon telah ada kesepakatan bersama pada 1975 menyatakan tidak boleh ada membangun sarana ibadah di luar masjid. Wow. Ternyata ada kesepakatan sejarah yang ada di daerah ini, saudara. Tidak boleh membangun tempat ibadah apapun selain masjid. Nah, gimana pendapat saudara-saudara semua, dan bagaimana pendapat Menko Polhukam, dan kalau bisa juga sampai kepada Bapak Presiden ya. Artinya kalau seperti ini bahwa di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak berlaku di bangsa ini, saudara. Kalau ada syarat-syarat tertentu yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, saudara, bagaimana mau beribadah kalau untuk membangun fasilitas dihalangi, ya kan? Nah, ini saya hanya bertanya, dan saya pribadi, saya cinta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan keberpihakan. Saya minta pandangan saudara semua, silakan menulis di kolom komentar dan juga share video ini. Ternyata masih ada pencekalan dan pelarangan untuk membuka gereja ya Pak Jokowi dan yang sekarang lagi memerintah. Ya, saya sebagai umat Kristen memberikan masukan kepada pemerintahan sekarang ini untuk bisa membenahi ya, supaya tercipta keadilan di bangsa ini sesuai dengan Pancasila, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima. Jadi tidak hanya untuk golongan tertentu, tidak hanya untuk agama tertentu, tetapi bagaimana mengaplikasikan Pancasila dasar negara itu masuk ke dalam masyarakat Indonesia, baik itu golongan yang terkecil, golongan yang terbesar, kulit manapun, tanpa membeda-bedakan, saudara. Karena perjuangan para pejuang kita berjuang untuk bangsa ini, bukan untuk golongan tertentu.
tetapi ada kerjasama bagaimana melawan penjajahan agar kita bisa merdeka. Tetapi bagaimana dengan kondisi sekarang, ternyata masih ada golongan-golongan tertentu yang seperti masih hidup dalam penjajahan. Tidak ada kebebasan, tidak ada kemerdekaan. Bahkan kadang-kadang ketika saya juga sedikit miris ketika di media sosial seperti terjadi ketidakadilan, hujatan-hujatan, penghinaan-penghinaan bertubi-tubi ke umat-umat minoritas. Dan kalau misalnya, makanya kita sebagai umat minoritas, saudara, serba hati-hati. Sebagai anak bangsa, saya meminta dan memohon kepada pemangku atau para petinggi-petinggi, pemimpin yang berkuasa saat ini, untuk bisa membenahi bagaimana kita mengaplikasikan keadilan sosial. Hukum berlaku untuk semua, tidak membeda-bedakan. Ini adalah masalah keadilan. Kenapa saya sampaikan ini? Karena Alkitab mengajarkan saya pribadi bagaimana untuk bersikap dan berlaku adil terhadap siapapun. Dan biarlah pemerintah kita juga, mulai dari tingkat yang tertinggi, penegak hukum, bisa menegakkan hukum secara adil dan secara merata kepada setiap warga negara Indonesia tanpa memandang golongan tertentu. Jadi semoga apa yang saya sampaikan kali ini, saudara, bisa memberikan satu perenungan kepada kita semua, siapapun yang melihat video ini, bahwa kita sesama anak bangsa. Dan inilah isi hati saya juga sebagai warga negara Indonesia yang punya kerinduan kita sama-sama di bangsa ini mendapatkan hak yang sama tanpa membeda-bedakan. Dan miris saya melihat berita ini, kalau masih ada pencekalan, saudara, ya, sekali lagi tidak bermaksud untuk membuat satu hal-hal yang melawan atau menentang kebijakan-kebijakan, saudara, tetapi saya ingin hanya bersuara. Dan kerinduan kita, saudara, ada keadilan benar-benar ditegakkan di bangsa ini, sehingga kita hidup rukun dan damai, saling berdampingan tanpa harus ada saling hujat-menghujat satu dengan yang lain, karena kita sebagai anak bangsa yang sama. Tuhan memberkati saudaraku semua, dan sukses buat rekan-rekan dan saudara seiman semuanya. Amin.